Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulla ba'da, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berpuasa pada bulan yang suci ini tanpa satu halangan apapun. Sholawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, yang semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya kelak. Pak pemirsa yang dirahmati Allah, saya akan memberikan sedikit tausiah dengan tema mengenyam lezatnya sholat malam. Sholat malam, inilah tradisi syar'i para sholihin sepanjang zaman. Tidak disebut julukan soleh, melainkan ia menjaga kebiasaan sholat malamnya. Tak mereka tinggalkan amal yang mulia ini, amal yang dengannya derajat seseorang ditinggikan, doa-doa dikabulkan, dosa-dosa dihapuskan, penyakit fisik tersingkirkan, ketenangan hati didapatkan, dan jalan menuju jannah dimudahkan. Dan pada beberapa ayat Allah juga menyebutkan bahwa salah satu karakter penghuni jannah yaitu orang-orang yang menghidupkan waktu malamnya untuk sholat ketika mereka masih di dunia. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka pun tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagaimana balasan apa yang telah dikerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16-17. Yang dimaksud dengan apa yang dilakukan di sini adalah sholat malam seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir, yang juga memberikan catatan menarik tentang ayat ini. Cobalah renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas sholat malam yang mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan apa yang mereka rahasiakan, yakni yang tidak diketahui oleh semua jiwa. Dan Allah juga membalas rasa takut, gelisah, gundah gulana mereka di atas tempat tidur, diganti dengan ketenangan jiwa di dalam surga. Ibnu Al-Munkadir pernah berkata, di dunia ini tiada lagi kelezatan selain pada tiga hal, yaitu sholat malam, bertemu dengan saudara seiman, dan sholat berjamaah. Hal yang hampir sama diungkapkan oleh Umar bin Khattab dan yang lain. Sholat malam memanglah istimewa, namun di bulan Ramadan ia makin luar biasa. Tak ada keutamaan yang berkurang sedikit pun. Justru Allah menambahkan bonus-bonus istimewa yang telah disediakan oleh orang-orang yang antusias untuk menjalankan sholat malam pada bulan Ramadan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang artinya, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan mengharap pahala Allah, maka dosa-dosa yang telah berlalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara khusus menurut Imam Nawawi, yaitu sholat taraweh. Sholat taraweh dapat mendatangkan maghfirah dan menggugurkan dosa-dosa, tetapi dengan syarat bermotivasi iman, mengharap pahala yang dijanjikan oleh Allah dan mencari pahala tersebut dari Allah, bukan karena ria atau sekedar mengikuti kebiasaan orang. Maka antusias para salaf untuk menghidupkan waktu malamnya makin menjadi, bukan hanya sekedar orang per orang, namun semangat yang dimiliki oleh pada zaman itu. Sa'id bin Yazid berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyuruh Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam pada sholat taraweh di bulan Ramadan dengan 11 rakaat. Maka Sangkori membacakan ratusan ayat hingga kami bersandar pada tongkat kami karena saking lamanya berdiri. Kami pun tidak pulang dari sholat taraweh melainkan hampir menjelang fajar. Inilah antusias
para salaf dalam menjalankan sholat taraweh di bulan Ramadan. Hanya saja mereka tetap menjaga kondisi makmum. Jika tak ada keluhan dari makmum, maka mereka dapat memanjangkan sholatnya, sementara tidak ada keluhan dari makmum atau keberatan. Dan dianjurkan untuk mengikuti sholat taraweh hingga selesai. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW pernah mengumpulkan keluarga dan sahabatnya, lalu beliau bersabda, "Man qoma mal imami hatta yang sharifa kutiba lahu qiyamul lailah." Yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang sholat taraweh bersama imam hingga ia selesai, maka akan dicatat pahala baginya seperti orang yang melakukan qiyamul lail satu malam penuh. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1605. At-Tirmizi, Albani mengatakan sahih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada masalah, jangan dimasukkan ke dalam Manchester City. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dalam hati. Sekian, nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.